Jadi bisa termasuk bisa di-download nanti ya. Untuk PowerPoint-nya tenang, bisa di-download. Nah, yang terpenting saya akan jelaskan di sini tentang apa? Ketika berbicara pengujian tadi sudah sampai pada dokumen, yang ujung akhirnya adalah konfirmasi. Oke. Ya, hasilnya ya. Konfirmasi itu kita akan memastikan bahwa dokumen lengkap, benar atau tidak kita harus konfirmasi pada yang mengeluarkan dokumen. Contoh piutang tadi, itu mesti terjadinya penjualan. Maka ini akan dikonfirmasi. Ya. Jenis konfirmasi ada 2, konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Jadi auditor harus melakukan pekerjaan konfirmasi. Kalau belum mendapatkan konfirmasi, jangan mengambil kesimpulan. Konfirmasi ini bagaimana Pak? Nah, konfirmasi itu gini. Jadi kalau kita sudah menguji satu saldo, kita akan mendapatkan jawaban. Ada 2, konfirmasi positif, yaitu membutuhkan jawaban dari debitur. Jadi yang punya piutang, kita sebagai auditor, kita konfirmasi pada yang punya utang. Jadi perusahaan kita mengatakan, kami punya piutang kepada toko A sekian. Maka toko A itulah kita konfirmasi, benar nggak Anda punya kewajiban pada klien kami? Iya. Seperti hari ini. Nah ini maka disebut konfirmasi yang mendapat jawaban itu positif. Ya. Ditetapkan pada saldo piutang secara individu gitu loh. Nah ini terdapat sengketa misalnya. Ini hal-hal yang sifatnya positif. Tapi ada juga yang negatif. Konfirmasi tidak harus mendapat jawaban. Jadi misalnya kita mengkonfirmasi kepada salah satu debitur, kita hanya cukup bahwa saudara punya kewajiban pada klien kami sebesar ini. Nah, otomatis kalau dia tidak menjawab benar adanya. Jadi kita tetap tanya, tapi kalau dia nggak jawab benar. Gitu. Benar. Maksudnya benar. Angkanya itu kita sebutkan. Jadi Anda sebagai debitur punya kewajiban pada perusahaan yang kami audit sebesar misalnya 200 juta atau 2 juta atau kan 500 juta. Nah, ketika itu disebutkan di situ, dia tidak menjawab berarti benar. Itu yang dikatakan konfirmasi negatif ya. Tapi kalau dia menjawab, tidak benar, Bapak, kewajiban kami hanya sekian. Nah, itu masih begitu. Itu konfirmasi yang negatif. Iya, jadi negatif itu kalau tidak menjawab berarti sudah jawabannya benar hasil konfirmasi kita. Tapi kalau dia menjawab, dia tetap negatif, tapi tetap aja dia mesti mengatakan jawab yang benar sekian. Kalau positif berarti dia mengakui kebenaran itu ya Pak Parti ya. Jadi ini tadi positif, dia mesti harus menjawab. Tapi kalau yang negatif tidak harus menjawab. Tapi kalau menjawab pun tidak ada masalah. Dan kita akan konfirmasi lagi pada yang kliennya gitu loh. Jadi konfirmasi tadi ada 2 ya, positif dan negatif. Positif itu kalau jawaban benar kepada debitur itu dinyatakan benar. Ya, artinya kamu memiliki kewajiban loh terhadap klien kami. Angkanya cocok nih. Berarti itu konfirmasi positif. Tapi kalau kepada debitur tadi dinyatakan dia tidak menjawab, berarti sudah benar. Itu negatif. Konfirmasi negatif. Tetapi kalau tidak cocok si debitur itu bahwa tidak mengakui ada perbedaan antara jumlahnya, ya itu tetap negatif juga. Nah ini logikanya jangan salah ya, jangan terbalik ya. Konfirmasi positif dan negatif. Nah, nanti boleh ditanyakan lagi, kita akan ulang lagi kalau belum jelas. Itu sebenarnya prinsip-prinsip di dalam ketika kita mengaudit piutang. Sama ya, kita ketika bicara piutang tadi sudah sampai kepada saldo atau pengujian saldo secara detail. Yang berikutnya adalah pengujian tentang penilaian. Gitu. Kalau kita bicara piutang, maka harus kita mengevaluasi. Evaluasi kecukupan cadangan kerugian piutang yang dibuat klien itu sudah benar atau belum. Nah, kalau itu sudah benar maka betul. Yang kedua adalah menganalisis umur piutang usaha itu benar atau belum. Itu untuk mengapa? Menentukan nilai piutang itu benar atau tidak. Dan membandingkan cadangan tahun lalu dengan cadangan kerugian piutang tahun sebelumnya. Ini bisa. Memeriksa piutang yang kedaluwarsa. Nah, ini ada banyak sekali kadang kita itu di sajian piutang ternyata piutang itu kedaluwarsa. Apa maknanya kedaluwarsa? Apa itu Pak? Nah, ini piutang-piutang ya sebenarnya sudah pernah dihapuskan atau pernah tidak dikeluarkan dari dari saldo, tapi muncul lagi piutang kok ngendi iki. Nah, ini yang kadang perusahaan masalah itu. Ya, ini jadi problem nih. Kemudian yang berikutnya adalah penyajian dan pengungkapan terhadap piutang. Maka piutang itu harus diungkap, disajikan
sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum tidak. Karena apa? Di dalam penyajian laporan keuangan khususnya piutang ini, cara penyajian pun diatur oleh SAK, standar akuntansi keuangan, termasuk mengklasifikasi piutang jangka pendek, jangka panjang dan seterusnya ini klasifikasi. Ini yang perlu disajikan. Nah, pengungkapan piutang kalau ada sesuatu yang berbeda maka silakan diungkap di dalam catatan laporan keuangan. Inilah tugas auditor ketika akan mendeteksi atau menguji saldo piutang adanya dari beberapa fenomena tadi. Kita harus enjoy dan kita harus selalu bahwa piutang adalah sebuah aset perusahaan, maka piutang itu harus betul-betul real. Harus betul-betul karena merupakan aset perusahaan. Iya, betul sekali. Oke, gitu untuk hari ini. Jadi itu tadi ya kesimpulannya untuk pertemuan kita kali ini di pertemuan kedua membahas tentang akun piutang. Bagaimana cara mengaudit akun piutang ya. Tadi dari prosedur awal. Kita lihat keberadaan fisiknya, kemudian analisanya. Wah, kita menganalisa membandingkan dengan berbagai rasionya banyak sekali. Kemudian juga transaksi rinci. Transaksi rinci itu, kemudian ke saldo rinci. Terus kemudian ke pengujian konfirmasi, pengujian penilaian sampai ke pengungkapan penyajian, penyajian pengungkapan ya. Artinya sesuai dengan standar atau tidak. Ini baru satu akun ya Pak. Satu akun. Akun piutang. Besok akan ketemu lagi akun yang lain. Tetapi nanti akan ada latihan-latihan case ya Pak. Ada, pasti ada. Nanti coba kita. Yang penting nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan seluas-luasnya karena nanti ada grup WA sama grup Google Classroom. Kalau untuk Google Classroom ada untuk pengumpulan tugas dan penyampaian tugas di Google Classroom. Tapi untuk pertanyaan silakan di WA, nanti ada WA-nya, grup WA. Nah, di sana akan di-list, bisa dijawab langsung oleh Pak Parti dan bisa dijawab lebih detail di acara podcast. Dan saya tambahkan Pak, jadi kalau kasus-kasus tertentu bisa telepon. Bisa telepon langsung dengan praktisi kita yang ada ini. Iya, mantap sekali. Terima kasih Pak Parti. Kita akan jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Dan kita salam sehat semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.